Halo semua. Hai. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Alhamdulillah luar biasa. Nama kalian siapa? Baik, nama saya Akmal, dia Ulhak, dipanggil Akmal. Nama saya Dia Angel Presia, bisa dipanggil Dia. Fakultas? Fakultas Pertanian dari program Studi Agribisnis. Sama juga. Sama ya. Satu kelas. Satu kelas. Satu kelas. Oke, satu kelas. Satu perasaan juga. Oh, Oke. Kalian kan pernah berkunjung ke Malaysia, khususnya di Universitas Malaysia Terengganu. Di bulan kapan tuh? Bulan Oktober, November, September. Oke, September. September. Berapa lama di sana? 20 hari. 20 hari. 20 hari. Sama perjalanan. Sama perjalanan 20 hari. Dalam program apa? Student exchange. Oke. Kenapa sih kalian mau mengikuti program itu? Saya dulu. Kalau menurut saya sih karena student exchange itu bisa membuka bisa membuka experience, kita bisa explore tentang negara luar, makanya jadi saya tertarik untuk mengikuti program tersebut. Oke, kalau saya yang pertama untuk pengalaman sih. Kemudian mengapa mengikuti? Karena ingin membangun sebuah relasi dengan teman-teman UMT terutama. Terus sama seperti dia lainnya. Sudah punya teman? Oh, sudah. Banyak lumayan. Siapa aja kalau tahu boleh disebut? Nana, Kak Nana, terus Kak Vivi, Lukman, Ina, Azwa, Kak Tira, ya Tira. Terus Kak Nazwa tuh udah disebut tadi? Iya, Azwa. Hilmi, Mas Lukman. Lukman udah ya. Ada yang kenal? Kurang kenal? Oke. Saat tiba di sana, kalian merasakan apa sih pertama kali tiba di Malaysia? Apa yang kalian rasakan? Wow, bisa keluar negeri. Nggak nyangka aja sih, nggak nyangka. Kalian ngalamin shock culture nggak? Kalau saya sendiri nggak sih? Shock culture yang saya alami yaitu dari bahasa. Nah, dari bahasa ada perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Jadi ada kata yang pengucapannya sama tapi artinya berbeda gitu. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut kita gunakan bahasa Inggris untuk biar sama-sama tahu itu artinya apa gitu. Ya kurang lebihnya seperti dia tadi. Cuma kalau menurut saya perbedaannya itu memang bahasa. Kalau saya tidak tahu itu saya tanya langsung. Mungkin ciri-cirinya ini seperti apa? Ciri-ciri apa namanya itu? Kayak membahasakannya itu loh Mas. Oke. Membahasakannya itu apa? Dijelaskan ya, mendeskripsikan. Contohnya seperti apa? Kira-kira pengucapan sama tapi artinya berbeda. Apa ya? Dosen. Karena udah lama, udah lupa. Udah hafal ya? Apa ya? Dosen mungkin. Dosen kalau di sana kan lecture, iya kan? Atau pensyarah? Iya pensyarah. Iya. Di sini dosen. Dosen ya. Oke. Aktivitas apa saja yang kalian lakukan selama di UMT? Sangat banyak. Banyak. Setiap hari itu pasti full sama aktivitas gitu. Ya bisa diajak keluar. Contohnya kita ke mana? Bukit Keluang, terus Bukit Kor. Nah, terus kemana lagi sih? Tasik Kenyir. Nah, museum. Terus selain kita ke sana itu kayak mengetahui tempat-tempatnya gitu. Terus di Tasik Kenyir itu kan ada juga tempat apa sih namanya penelitiannya punya UMT. Jadi kita bisa tahu di UMT itu selain di Terengganunya itu juga ada di salah satu pulau yang di Tasik Kenyir itu gitu.
selain itu juga kita di lab gitu, belajar bikin pupuk, terus packaging gitu. Terus kita belajar juga kayak memperhatikan mikroorganisme yang kayak penyakit pada tanaman gitu. Tempat yang paling berkesan yang pernah kalian kunjungi selama di UMT apa? Tasikkenyir sih. Tasikkenyir. Iya, karena itu view-nya sangat bagus. Sama sih Mas. Sama. Ya sama karena apa ya, naik speedboat itu Mas, bisa ke air terjun, terus bisa ke apa, sebelum itu yang minum 3 rasa beda itu loh. Oh itu ke pulau bukan. Apa ya, ke itu tempat jamu. Kalau di sini namanya kayak herbal apa namanya? Iya, tempat herbal gitu. Apa ya namanya? Ayo. Di apa ya, pulau. Pulau herbal gitu. Herbal, ya itu. Di Tasikkenyir itu. Iya, herbal tuh. Itu kita nyoba ada beberapa jamu gitu. Rasanya sama nggak kayak jamu yang di Indonesia? Kalau di Indonesia kan dari campuran rempah-rempah. Kalau itu kan kayak cuman satu. Jadi dari daun atau bunga gitu? Ada, iya dari tongkat ali itu. Nah, rebusannya kita nyoba itu. Kalau soal makanan gimana? Apa bedanya? Makanan nggak beda-beda jauh, cuma kalau menurut saya yang di sana lebih masam-masam gimana kan? Iya, lebih sedikit asam sih. Lebih sedikit asam. Iya. Makanan apa yang pernah kalian coba? Laksa. Ya, laksa tuh asam. Laksa. Nasi lemak. Ya, nasi kerabu. Nasi dagang. Terus roti canai. Kerupuk lekor itu. Yang paling enak makanan apa? Nasi lemak. Kalau aku laksa yang ada di KTCC. Laksa Pinai, iya, laksa Pinai. Enak itu. Kemudian selama kalian di sana, kalian tinggal di mana sih? Lalu akses mobilisasinya gimana sih kalau ke kampus dari satu tempat ke tempat yang lain? Kalau untuk tempat tinggal itu kita di dormitorinya UMT. Kalau untuk akses ke kampus ya, akses ke kampus kita jalan kaki setiap harinya. Lumayan. Ada mungkin kalau 1 kilo setiap hari. Jauh. Ada ya. Iya. Terus kalau akses ke misal kayak ke pusat kota ya itu ya sama kayak di Jogja gitu, kita naik ke Maxim atau Grab gitu. Kalau soal perbedaan budaya, ada tak yang paling mungkin terasa asing atau baru pertama kali melihatnya? Kalau saya itu, kalau budayanya saya kan banyak kereta tuh, pakai mobil kalau di sini. Kalau di sini motor lebih banyak daripada mobil. Itu yang menurut saya agak berbeda. Transportasinya beda ya? Iya, transportasi. Mayoritas sana pakai mobil ya, kereta. Ya terus kalau misalkan kayak ketemu gitu, kalau kita kan salam-salaman yang kayak salam gitu kan. Nah, tapi kalau di Malay itu lebih ke kayak gini kan. Jadi ada perbedaannya di situ. Dari salam. Kalau mau salam orang yang begini gitu ya. Ya kalau kita kan biasanya ngacungin tangan kan gitu. Pernah kayak gitu. Pernah. Dengan dosen sana ya? Iya. Terus gimana? Ya udah. Yang tarik tangan atau mereka salami? Mereka salamin. Oke. Kemudian soal ini, kesan-pesan kalian selama di Malaysia, khususnya di UMT, seperti apa? Kalau kesan, kalau menurut saya senang banget ya. First time keluar negeri juga, first time naik airplane. So jadi menurut saya senang banget bisa pergi ke UMT. Ya kalau kesannya sih ya sama tadi, kayak kita belajar banyak banget di sana, pengalamannya banyak banget yang bisa dieksplor, banyak banget. Terus kayak juga dapat kayak
apa sih namanya, ilmu-ilmu yang dari sana itu banyak banget. Kemudian harapan kalian apa untuk kerjasama UMY dengan UMT khususnya untuk agribisnis UMY? Mungkin dijalin terus sampai akhir hayat. Jangan sampai putus, soalnya menurut saya ini sangat penting dilakukan student exchange, pertukaran setiap tahun atau setiap bulannya boleh lah. Setiap bulan bisa lah. Itu kalau untuk UMT dan yang UMY itu harus terus sih berjalan program ini, karena kita kan nggak hanya belajar di lingkungan kampus aja kan, kita juga butuh buat belajar keluar. Dengan belajar dengan adanya student exchange ini kita bisa belajar culture, belajar cara belajarnya, belajar ya semuanya lah gitu. Jadi saya harap bisa berjalan terus. Ada sepatah dua patah kata mungkin yang akan disampaikan ke teman-teman di UMT, ada? Terima kasih kepada teman-teman UMT yang kemarin telah memandu kami selama di sana, terutama untuk Kak Nana selaku pemandu utama mungkin ya. Iya. Sama kita terus, diajak makan keluar juga. Ya, pokoknya setiap waktu kosong kita selalu diajak untuk explore di area sana gitu. Oke. Satu kata untuk UMT dan juga Malaysia. UMT mantap. Terbaik sih. Oke, thank you ya teman-teman.